Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد الحمد لله الذي أخرجنا من ظلمات الأرحام وجعل لنا في قلب الأم الرحمة الحمد لله الذي رزقنا حب الوالدين ورعاية الأم التي حملتنا وأرضعتنا وعلمتنا من حنانها الحمد لله الذي يقبل توبة التائبين ويغفر الذنوب جميعا لعباده المنيبين اللهم صل وسلم وbarik alaih. Baik, kita akan lanjutkan untuk materi datafikasi Quran kita. Saya izin share screen ya, teman-teman. Sudah terlihat? Sudah, Sudah Ustaz. Ustadz. Ya, ini kita akan bicara sedikit tentang kritik orientalis terhadap Quran dan sebenarnya kita bisa bantah melalui datafikasi Quran. Jadi Bismillah ya, kita akan mulai bahwa perspektif orientalis ya itu banyak sekali orientalis. Ya, orientalis tahu ya bahwa orang-orang yang di luar Islam itu ingin sekali mereka melihat agar Islam ini kemudian kontradiksi. Maka yang diserang adalah apa? Kitab sucinya. Seperti misalnya Mingana, Noldek, Goldziher dan banyak sekali apa namanya para orientalis yang kemudian mereka itu melakukan semacam penelitian, tapi tujuannya adalah untuk mencari kontradiksi antara eh, satu ayat dengan ayat yang lainnya. Sehingga kemudian apa tujuan mereka? Menghancurkan fondasi paling yang dianggap sakral oleh kita yaitu adalah Al-Quran. Nah, dari penyebab perbedaan kira ini adalah penyebab perbedaan para peneliti Islam dengan para peneliti orientalis ini adalah tujuannya. Jadi kalau peneliti orientalis, tujuannya adalah ingin menghancurkan Islam. Sementara kita melakukan studi Islam, kita ingin menguatkan Islam. Gitu. Jadi tujuannya berbeda. Jadi menurut mereka, misalnya dalam qiraah ya, baik dalam huruf-hurufnya yang dia kritik ya, mereka menyebut bahwa Al-Quran itu dikarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kata sepertinya ya. Jadi eh, pintu gerbang kritik orientalis itu terhadap Al-Quran itu, menurut Mustafa Adami, setidaknya datang dari tiga pintu. Ya, jadi menurut Mustafa Adami itu terdiri dari yang pertama adalah penulisan Al-Quran. Ya, penulisan atau kompilasi dari Al-Quran. Pintu masuk mereka yang pertama tuh ya dari penulisan. Yang kedua, pintu masuk orang orientalis itu berasal dari yang namanya adalah penggantian terminologi dalam studi Islam. Jadi ada beberapa terminologi ataupun definisi yang berubah dalam Islam. Ya, yang akhirnya ya merubah terminologi Al-Quran ke dalam terminologi agama mereka. Ya, seperti misalnya pembagian hukum Islam itu diklasifikasikan ke dalam klasifikasi hukum-hukum Romawi. Ya, dan pengelompokan studi Al-Quran, ya, ada kodifikasi Al-Quran, ada metodologi yang lain yang membuat eh, apa namanya akademisi ataupun kurikulum yang ada dalam ilmu Islam itu sama dengan akademisi yang ada di Barat. Sehingga mereka kemudian
membuat tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah adopsi dari kitab-kitab terdahulu, terutama Taurat, terutama Bible, karena adanya kesamaan pada beberapa bagian tertentu. Nah, misalnya kritik ini terutama datang dari eh, Theodor Noldek ya, Theodor Noldek, Noldek itu ya, itu di label ada ya, Theodor Noldek. Itu yang hidup pada tahun 1836 sampai 1930. Merojaah. Merojaah. Misalnya Noldek dalam karyanya yang berjudul The History of the Quran, itu Noldek dianggap sebagai tokoh pertama yang membahas tentang sejarah Al-Quran. Nah, ya. Jadi Noldek itu menganggap bahwa Al-Quran itu bukan satu-satunya wahyu yang bisa dipercaya oleh umat Islam. Tapi demikian, dia adalah orientalis yang barangkali ya satu-satunya yang membahas sejarah dari Al-Quran. Nah, walaupun sebenarnya dalam dunia Islam itu kayak misalnya Imam At-Tabari itu sudah mencatat tahun 923 Masehi ya. Noldek itu baru tahun 1930 ya, abad ke-20. Sementara Imam At-Tabari itu sudah mencatat di abad ke-9. Bedanya dari 20 ke 9 itu berapa? 11 abad ya. Jadi sebenarnya kita punya sejarah akademisi yang kuat. Kenapa? Karena tadi imam-imam besar kita, ya Zamasari, Ar-Razi, itu sudah mencatat sejarah Al-Quran itu jauh sebelum Theodor Noldek itu yang hidup tahun 1836 sampai 1930 ya. Suara saya jelas ya teman-teman ya? Sudah, Ustaz. Ya. Nah, jadi sarjana muslim, ya kita sebutnya sarjana muslim ya, dalam lingkungan akademisi ini kita sebut sebagai sarjana muslim ya Imam At-Tabari, Ar-Razi, sama Sari itu Imam sarjana muslim ini menuliskan sejarah Al-Quran sebelum Noldek ya. Bahkan dari semua dari sisi qiraah, dari segi kompilasi, dari segi kodifikasi Al-Quran, bahkan dalam segi penulisan Al-Quran. Namun dalam era modern, ya, karya Noldik ini dianggap paling berpengaruh. Ya, kenapa? Karena tadi kita nggak punya semacam kepedulian lagi untuk mengkanter bahwa ya musuh kita tuh bukan orang Islam. Musuh kita ini orang yang ingin menghancurkan Islam dari luar. Siapa? Para peneliti ini. Para peneliti-peneliti ini yang kemudian membuat buku dan kita nggak bisa bikin bantahannya. Kayak Noldek ini ya. Kayak Noldek ini eh, tadi punya buku The History of the Quran. Ini bukunya dia ini dianggap paling berpengaruh di abad modern ini. Nah, setidaknya karena dua faktor. Yang pertama, metodologi yang digunakan dan respon yang muncul akibat karya tersebut. Ya. Atau misalnya kalau mau kita lihat lagi, ya, ini saya perbesar dulu ya. Nah, ini Knowledge mengatakan eh, Al-Quran dikatakan bahwa Knowledge secara ringkas itu mengatakan Al-Quran itu nggak punya tanda huruf. Al-Quran nggak punya yang namanya nuktatul i'jam. Ya, sehingga memungkinkan bagi setiap orang membaca sesuai dengan seleranya masing-masing. Sesuai dengan bunyi huruf yang diinginkannya. Ini menurut Noldek ya. Lalu yang kedua, menurut Noldek masih, Al-Quran itu nggak punya yang namanya tanda baca. Ya, Al-Quran nggak punya yang namanya tanda tanda baca. Ya, Al-Quran nggak punya yang namanya nuktatul i'rab, nggak punya tanda baca. Sehingga setiap orang dimungkinkan untuk membaca sesuai harokat yang diinginkannya.
Nah, yang paling parah Noldek menuduh bahwa Mushaf Utsmani itu ya, apa namanya? Mushaf Utsmani. Utsman bin Affan ya, khalifah yang keempat itu menghilangkan mushaf lain dengan cara membakarnya. Ya. Nah, dalam sejarah memang ada perintah seperti itu ya. Tapi itu bukan menghilangkan Al-Quran, tapi untuk kodifikasi Al-Quran. Karena Al-Quran itu sumber utamanya bukan tulisan memang. Apa? Hafalan ya. Al-Quran itu adalah sumber utamanya bukanlah tulisan, tapi hafalan. Nah, orang orientalis menganggapnya sama dengan Injil, dengan Bible, dengan Taurat. Ya, teks itu. Ya, teks gitu. Mereka tidak menyadari bahwa ya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Allah yang menjaga Al-Quran. Allah menjaganya lewat apa? Lewat para hafiz tadi, para hufaz yang menghafal Al-Quran. Sehingga walaupun misalnya Utsman bin Affan kemudian membuat satu standar Rasul Utsmani, lalu yang kemudian yang lainnya itu kemudian dibakar, itu bukan berarti hilang Al-Quran versi Ibnu Mas'ud ya, versi yang lain tidak, tetap ada. Karena apa? Hafalan mereka masih banyak, ribuan-ribuan hufaz ini masih banyak menghafal dengan makanya sampai sekarang masih ada yang namanya qiraah sab'ah ya. Bahkan ada sampai qiraah asyarah itu. Nah, ini nol masih nol dek ya. Jadi eh, orientalisme ini sebuah kajian yang bukan baru muncul tiba-tiba ya. Jadi teman-teman sebagai seorang datafikasi Quran harus paham bahwa orientalisme ini mulai dari hari ini kita harus kemudian jangan anti alergi ya membaca karya-karya mereka. Oh ini Ustadz bukunya nggak sesuai sunnah. Ya memang nggak sesuai sunnah. Tugas kalian seorang akademisi ini mengkanter orang-orang orientalisme seperti itu. Ya, maka kemudian dia muncul. Nah, ini Oriental ini adalah kata yang menurut Arbery ini muncul pertama kali ini tahun 1638 Masehi, ya. Untuk mendefinisikan orang yang menekuni bidang bahasa dan sastra dunia timur pada awalnya ya. Belum nyerang-nyerang Islam ini Orientalis ya. Hanya orang yang kemudian menekuni bahasa dan sastra dunia timur ya ini Asia ya. Namun gerakan pengajian dunia timur ini baru pertama kali bernama Orientalisme itu tahun abad ke-18 ya 1800-an. Sebagai kegiatan penyelidikan para ahli ketimuran di barat tentang agama-agama di timur. Nah, lawan katanya dari Orientalisme adalah Oksidentalisme. Oksidentalisme ya, yang merupakan kajian tentang dunia dunia barat. Nah, ini adalah kajian yang telah menjadi disiplin ilmu tersendiri, ya teman-teman. Jadi orientalisme ini adalah sebuah kajian disiplin ilmu tersendiri yang bisa dikatakan telah menjadi bagian yang ilmiah, ya, dan metodologi yang baku. Tetapi bukan berarti tidak bisa dinilai. Ya, dari mana kajian itu sendiri jelas menunjukkan bahwa eh, kegiatan orientalisme itu berkutat pada itu Nietzsche itu mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Edward Said, ya Edward Said, seperti mana yang dikutip oleh Edward Said, yaitu Nietzsche mengatakan orientalisme adalah sistem nilai, ya sistem nilai. Dan setiap orang Eropa, setidaknya masa itu adalah rasis. Jadi memang mereka sudah rasis, imperialis dan etnosentris. Ya, kita harus tahu juga bahwa orang-orang Barat ini mayoritas adalah agamanya adalah Kristen. Ya, Eropa dan menganggap bahwa Islam itu adalah Kristen yang sesat. Jadi mereka menganggap bahwa Islam ini adalah Kristen yang sesat.
Nah, tidak jarang juga bahwa paradigma di masa itu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penyebar wahyu palsu dan penipu. Misalnya ada peneliti Fahmi Zarkashi itu membagi motif Orientalisme ini ke dalam 4 tahap saling terkait. Yang pertama ada Orientalisme generasi pertama 1600 sampai 1700-an ya. Ini benar-benar anti-Islam ini. Lalu yang kedua Orientalisme generasi kedua ya tahun 1700 sampai 1800. Ini udah mulai membandingkan dengan budaya, keilmuan sebagai upaya untuk mengadopsi kemajuan dunia Islam. Ya. Lalu yang ketiga ini fase tahun 1800 sampai 1900. Ini sudah mulai pergeseran dari gerakan anti-Islam yang diekspresikan dengan caci maki dan sumpah serapah menjadi gerakan intelektual. Oh, ya. Lalu kemudian fase keempat nih hari ini ya, ini berubah dari gerakan keilmuan yang kasar menjadi lebih lembut. Jadi orientalisme itu di Barat sudah menjadi satu cabang ilmu. Nah, kalau kita tidak mengkanter cabang ilmu tersebut, maka kita nanti ya akan menemukan keanehan-keanehan. Kok ada Quran yang berbeda ini? Gimana ini dalam pertengahan umat nih? Nah, Quran apa ini gitu? Padahal Quran yang diterbitkan oleh orientalis. Nah, karena kita tidak familiar, ya, maka kita tidak peduli. Karena kita tidak peduli, maka kita tidak pernah melakukan satu perubahan. Nah, jadi kita harus mengkanter atau mengkritik orientalis terhadap berbagai macam kritikan mereka terhadap Al-Quran dan Qiraah Al-Quran. Misalnya dari Ignaz Goldziher, ya Ignaz Goldziher itu mengatakan ya ini sama seperti pendahulunya ya Theodor Noldek itu ya dan Mingana itu ya. Dia mengkritik bahwa tidak ada kitab suci yang lebih inkonsisten dan kacau balau selain Al-Quran. Nah, dia melihat bagaimana ragam kiroah yang ada dalam Al-Quran. Ini memang pendapatnya agak emosional ya. Nah, itu Goldziher itu belum pernah sama sekali menelaah kitab-kitab suci lainnya dia. Tapi telah mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling kacau, bahkan paling inkonsisten. Ya, kata inkonsisten dan kacau menunjukkan adanya kontradiksi. Nah, ini dibantah oleh salah satu pakar kiroah, misalnya Abdul Fattah Al-Qadi, itu menurutnya, bila diperhatikan dengan teliti, maka perbedaan kiroah itu tidak lepas dari dua kondisi. Pertama, berbeda ya, tapi kandungannya maknanya sama. Misalnya ada kata sirot itu pakai sirot, ada yang pakai sod, sirot, ya, itu ada yang pakai sin, ada yang pakai sod. Ya. Nah, itu ini keduanya berbeda ya. Duanya kiroah, ada dua kiroah ya. Tapi maknanya ya, ini adalah makna yang bukan kontradiktif. Ya, ini adalah makna yang kemudian bisa digabungkan dan memperkuat makna gitu. Jadi eh, justru dengan adanya dalil Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini kemudian Mushaf Utsmani ini bisa dikirim ke Mekah, ke Syam, ke Basrah, ke Kufah, ke Madinah. Bahkan Quran tertua hari ini itu adalah Quran Birmingham. Ya, Nabi wafat itu tahun 632 Masehi kan. Nah, Quran Birmingham itu ya setelah dicek carbon dating itu ternyata berasal dari abad ke-7. Ya, abad ke-700. Itu berarti semasa dengan para sahabat dan tabi'in ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya mereka mengetahui bahwa Al-Quran dari awal sampai hari ini itu terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu bukan menghilangkan mushaf lain ya. Justru ini adalah standarisasi dialek, bukan menghapus wahyu.
Lalu misalnya Arthur Jeffrey mengatakan adanya Mushaf Ibnu Mas'ud dan Mushaf Ubay bin Ka'ab. Nah, ini menurut Arthur Jeffrey, Materials for the History of the Text of the Quran, ya bukunya, ini menganggap bahwa mushaf sahabat ini adalah versi dari Quran yang berbeda. Artinya para sahabat yang menuliskan Quran, menuliskan wahyu itu, ini adalah versinya para sahabat itu. Versinya sahabat, bukanlah versi Quran yang diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut siapa ini? Menurut buku Materials for the History of the Text of the Quran, Arthur Jeffrey ya. Nah, ini dibantah oleh para ulama bahwa ini perbedaan hanyalah catatan pribadi, hanya tafsir saja. Ya, sementara eh, apa namanya semua yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun, bahkan satu huruf pun yang tertinggal. Ya, tadi sudah diterangkan di atas, misal Noldek itu mengatakan bahwa Al-Quran itu eh, tidak punya yang namanya al-i'jam, tidak punya titik-titik huruf ya. Ya memang memang betul, tidak ada titik-titik di awal, tidak ada huruf ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, sa titik tiga itu memang nggak ada awalnya. Nun titik satu memang nggak ada al-i'jam itu ya. Misalnya ada kalimat kotala itu bisa ditulis fatala ya, bisa ditulis kobala ya. Karena memang nggak ada titiknya. Rosem awalnya seperti itu. Jadi semua huruf bertitik itu awal memang tidak ada dalam mushaf awal. Sehingga memang secara kemungkinan bisa dibaca berbeda-beda. Misalnya kayak kalimat kotala itu artinya membunuh. Tapi kalau kotala pakai tak bertasydid membantai. Atau misalnya dari kotala tadi kotala jadi kutila dibunuh. Atau yang kof tadi titiknya misalnya kita baca jadi satu titiknya nggak jadi dua ko, tapi jadi fa fatala. Artinya itu apa? Memelintir atau bisa jadi fatalu ya, atau menjadi kotalu. Nah, memang seperti itu. Nah, tapi dengan adanya Rasam Usmani, bacaan yang sama ini mengunci konteks sehingga bacaannya tidak liar. Ya, gitu. Sehingga bacaannya tidak liar. Misal contoh Al-Qur'an dalam surat Abasa, Kutilal insanu ma akfarah. Surat Abasa itu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak mengerti bahasa Arab, sebagaimana orientalis nggak ngerti bahasa Arab ya, maka kutila itu bisa dibaca apa? Kotala ya. Karena nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Kalau kita nggak bisa baca huruf gundul, zaman dulu lebih parah lagi, tidak ada titiknya memang. Huruf Arab dawal itu memang tidak ada titiknya sama sekali. Kutila bisa dibaca futila. Namun komunitas Qurra ya para hufaz karena ini adalah bahasa mereka ya, ya ini adalah budaya tulis mereka ya 1.500 tahun yang lalu ya. Itu sudah mengetahui cara membacanya sejak sejak awal walaupun tidak bertitik. Nah, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya langsung. Ya, bukan Nabi kemudian mengajarkan membaca para sahabat. Atau Nabi yang menuliskan langsung, tapi Nabi yang kemudian mendiktekan langsung. Jadi tidak ada tuh yang namanya variasi bacaan, itu nggak ada. Nabi yang mendiktekan itu ya. Ya tadi Noldek itu mengatakan nuqtatul i'rab bahwa Al-Quran awal itu tidak memiliki harokat. Ya, Al-Quran awal tidak memiliki harokat.
Ya, oke. Kita lanjut tadi ya. Kenapa Al-Quran itu dikatakan noldek tadi? Noldek mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak memiliki nukto nuktotul i'rab, tidak memiliki sakel ya, harokat. Ya. Misalnya surat At-Taubah wa rasuluh ya, wa rasuluh ya dengan domah ya, wa rasuluh dengan dan rasulnya. Jadi kalau dibaca tanpa harokat kan bisa jadi apa itu? Wa rasulahu ya. Bisa wa rasuluhu atau wa rasulihi ya. Kalau tanpa harokat. Noldak itu memang nggak bisa baca, nggak bisa ngerti i'rab. Maka dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah nuktotul i'rab ya. Jadi Al-Quran nggak memiliki harokat sehingga kemungkinan bisa salah tafsir dalam membacanya. Karena dia nggak bisa bahasa bahasa Arab. Dibaca wa rasulahu atau wa rasulihi. Padahal dalam surat At-Taubah ya semua orang membacanya wa rasuluhu ya. Jadi dalam Rasm Utsmani, dalam riwayah qiraah yang mutawatir itu mengunci ya dikunci, di encoding, di enkripsi ya kalimat apa huruf waw, ro, sin, waw, lam dan ha itu dengan wa rasuluhu marfu ya dikunci dengan marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Atau misalnya kalimat eh, an'amta dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, itu an'amta. Ya, taknya itu kan kalau menurut Noldek an'amtu. Karena dia nggak bisa baca jadi an'amtu. Atau kata Noldek ini bisa dibaca an'amti. Siratal ladzina an'amti alaihim. Ya, jadi karena ada eh, apa namanya? eh, riwayah qiraah yang mutawatir mengunci bacaan an'amta ya siratal ladzina an'amta alaihim an'amta ya tidak an'amtu an'amti ya ini adalah mengikuti isnad tadi bersanad tadi yang nggak dimiliki sama kitab suci yang lainnya jadi eh, walaupun demikian, para ulama berijtihad kemudian membuat yang namanya harokat, sehingga menutup semua kemungkinan makna yang salah. Gitu. Jadi penulisannya saja yang berubah-berubah, ya. Kenapa harus penulisan yang berubah? Ya karena penulisan bisa berubah. Tapi kalau untuk kiroahnya tidak, ya sama. Penulisan berubah kan dulu nggak pakai harokat, nggak pakai titik, sekarang ada titik pakai harokat. Itu nggak apa-apa, ya. Itu bid'ah Ustaz. Itu sama kayak misalnya begini. Dulu zaman tahun 80-an, kita tuh di sekolah tuh wajib tulisannya bersambung, miring ke kanan. Ya mungkin kalau ada yang seumuran ya. Itu tulisannya wajib tulisan sambung ya, hurufnya juga lain sekali tuh dengan huruf tegak lurus hari ini gitu ya. Tapi sekarang kan udah nggak diajarin lagi huruf bersambung ya. Tegak lurus. Hurufnya namanya huruf balok gitu ya. Gitu. Itu kok baru berapa tahun saja ini udah berubah nih tulisan Latinnya dari tulisan bersambung tulisan sambung yang semuanya huruf R-nya juga berbeda dengan R yang ada sekarang ya ke bawah-bawah itu berbeda semua. Nah sekarang tulisannya kotak balok entah apa 10 tahun yang akan datang. Tulisan begitu tapi kan tetap bacaannya sama. Nah pertanyaan kenapa orientalis itu menyerang poin ini tanpa titik dianggapnya teks bisa berubah. Tanpa harokat dianggapnya makna bisa salah. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa kiroah itu sampai hari ini kita bisa baca itu disampaikan secara lisan mutawatir gitu. Jadi penting sekali nih teman-teman untuk kemudian belajar menulis Quran. Jadi yang dihafal itu seandainya misalnya semua nih nanti kitab-kitab ini sudah ada tidak ada, para hufaz itu bisa menuliskannya kembali. Ya, kayak yang di mana itu daerah Afrika ya. Mereka menghafal Quran, lalu kemudian mereka menuliskannya kembali.
menuliskannya kembali. Misal satu hari mereka menghafal halaman 5 dalam Al-Quran, maka halaman 5 itu surat Al-Baqarah tadi itu mereka tuliskan. Misal ayat 1 sampai 5-nya dituliskan dulu. Baru kemudian dihapus lagi. Dalam selembar kayu, papan. Nah, jadi kemudian ya para ulama berijtihad untuk kemudian memasangkan tadi titik dan harokat. Ya, baik dari ahli bahasa, misalnya sejak Abdul Malik dan Al-Hajjaj itu ya. Itu titik dan harokat itu disempurnakan tanpa mengubah rosem. Ya, masanya Abdul Malik dan Al-Hajjaj. Ya, tadi atau kita bantah nih misalnya tadi klaimnya Arthur Jeffrey ya. Tadi di tabel kedua itu Arthur Jeffrey. Ya. Jadi Arthur Jeffrey itu menganggap bahwa setiap mushaf sahabat adalah versi Quran yang berbeda ya. Tadi Arthur Jeffrey. Kalau Noldek itu membahas titik-titiknya dan harokat, tapi Arthur Jeffrey menyerangnya apa? Dalam bukunya Materials for the History of the Text of the Quran itu mengatakan bahwa mushaf sahabat ini adalah versi Quran yang berbeda. Karena menurut mereka urutannya udah berbeda. Lalu ada catatan tafsir. Lalu ada kiroah sahabat yang berbeda rasam. Adanya penghapusan misalnya ayat Muawizatain dari Mus'ab Ibnu Mas'ud menurut riwayat tertentu ya. Nah, padahal kita bantah bahwa semua ulama membantah bahwa semua mushaf itu satu Quran yang sama. Ya, misalnya mushafnya Ibnu Mas'ud ya dengan mushaf Utsmani apa namanya itu misalnya tidak mencantumkan Muawizatain sebagai surat terpisah. Ya, dalam Mushaf Ibnu Mas'ud menulisnya dalam satu tempat sebagai ta'awuz. Sementara teks Utsmani, Rasam Utsmani, Qul a'udzu birabbil falaq ya pada surat Al-Falaq ataupun Qul a'udzu birabbin nas pada surat An-Nas. eh, Ibnu Mas'ud membacanya hanya tidak menuliskannya dalam mushaf pribadinya. Kalimat a'udzubillah ya, apa namanya muawwizatain tadi ya. Sebagai apa? Ta'awuz. Ibnu Mas'ud membacanya, tapi tidak menuliskannya. Jadi sama-sama dalam mushaf pribadinya ya. Jadi Ibnu Mas'ud punya mushaf pribadi ya. Kenapa? Karena sudah semua orang itu menghafalnya. Bukan Ibnu Mas'ud menolak membaca Auzubillah. Ya, Ibnu Mas'ud membacanya, hanya tidak menuliskannya dalam mushaf pribadinya. Atau misalnya mushaf Ibnu Mas'ud itu ada qiraah yang berbeda katanya. Menurut siapa tadi namanya? Arthur Jeffrey ya dalam Materials for the History of the Quran itu mengatakan bahwa ada qiraah yang berbeda. Misal dalam Qurannya Ibnu Mas'ud, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi ya. Kalimat apa namanya? Sallu riwayat sallu ini eh, tanpa ada kalimat wassalamu. Ya, surat Al-Ahzab kan ada sallu alaihi wasallimu taslima ya. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ya, itu kan kadang-kadang kalau kita dengar itu sebelum azan suka ada ya.
ya ayyuhallazina amanu ya. Itu kalau dalam riwayat Ibnu Mas'ud itu tidak ada wasallimu, bersolawatlah dan bersalam itu. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud itu membaca ringkas karena tafsir, bukan karena Quran. Atau misalnya dalam Quran Ibnu Mas'ud itu ada urutan yang tidak sama. Ya, misalnya Al-Baqarah, ya kan kalau standar kan dari teks Utsmani Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa kan. Ah, dalam Mushaf Ibnu Mas'ud itu Al-Baqarah lanjut ke An-Nisa, baru ke Al-Imran. Nah, ini perbedaan ini adalah perbedaan urutan pribadi, ya. Tidak mengubah isi dari Al-Qur'an. Jadi ini mushaf pribadinya Ibnu Mas'ud. Atau misalnya mushaf Ubay bin Ka'ab, ya. Kalau mau kita bandingkan dengan mushaf Utsmani. Itu di mushafnya Ubay bin Ka'ab itu menuliskan doa kunut sebagai catatan. Karena tadi ya menambahkan atau menuliskan di samping teks Quran sebagai doa-doa. Ya memang itu bukan Quran, tapi menurut Arthur Jeffrey Orientalis ini adalah ayat tambahan ini yang harusnya ada dalam Al-Quran. Padahal itu bukan ayat tambahan, itu catatannya adalah Mus'haf Ubay bin Ka'ab. Catatannya Ubay bin catatannya Ubay bin Ka'ab. Misal Ubay bin Ka'ab menuliskan Allahumma inna nasta'inuka. Jadi kalimat kunut ya, kunut nazilah. Atau tafsir ya, sekarang ada tuliskan sama Ubay bin Ka'ab itu dalam mushafnya ini tafsirnya, bukan bagian dari Al-Qur'an. Ya, misalnya dalam mushafnya Ubay bin Ka'ab itu tuliskan lin nabi azwajuhu wa ummahat. Ya. Ini adalah apa namanya tafsir dari Ubay bin Ka'ab yang dimasukkan sebagai catatan dari koleksi pribadi dia itu. Makanya masa Utsman bin Affan, Quran itu tidak boleh ada catatan-catatan gitu. Jadi kalau hari ini kan suka ada juga nih catatan ya bahwa ada versi hari ini Quran misalnya ada catatan nahwu sorofnya, ada catatan ensiklopedi alam semestanya ya. Ya begitu seperti itu dulu zaman para sahabat juga sama. Nah, hanya saja Utsman menginginkan bahwa udah Al-Quran saja sehingga eh, banyak orang tidak bertanya-tanya kembali. Ya, kodifikasi Al-Quran namanya. Jadi ada mushafnya Ali bin Abi Thalib ya. Ada mushafnya Abu Musa al-Asy'ari. Jadi catatan-catatan saja yang dimasukkan oleh para sahabat itu yang oleh Jeffrey tadi Arthur Jeffrey kemudian disimpulkan bahwa ini Quran berbeda. Ini Quran versi sahabat itu berbeda-beda. Dia mengatakan Quran ini seperti Injil. Ada Injil Barnabas ya. Itu Injil itu memang tidak ditulis oleh Nabi Isa. Injil itu justru memang ditulis oleh para sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Nah, mereka menganggap bahwa Al-Quran ini sama seperti Injil tadi. Ya, mengapa tidak menuliskannya misalnya di mushaf pribadi itu tadi para sahabat-sahabat Nabi? Karena udah masyhur, udah semuanya hafal saat itu. Nah, tapi memang Utsman bin Affan ingin menyeragamkan agar apa? Tidak menganggap doa-doa dari tadi ya, ada doa dari Ubay bin Ka'ab ya doa kunut yang dituliskan dalam pinggir Quran tidak dianggap sebagai surat baru gitu. Tapi kan itu mushaf pribadi, nggak apa-apa nggak ikutin standar gitu juga kan. Ah, jadi bukan Quran versi lain punyanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya. Nah itu menurut Arthur Jeffrey ya.
Lalu ada juga dari Ignaz Goldziher. Ini dia mengkritik kiroah ya. Kiroah dia kritik bahwa apa namanya eh, Ignaz Goldziher itu mengatakan mazahibul tafsirul Islam ini adalah kekacauan. Padahal kiroah ini bersifat mutawatir. Diriwayatkan hampir oleh seluruh sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Misalnya dalam kalimat Maliki Yaumiddin itu ada yang baca ma-nya panjang, ada yang Maliki Yaumiddin. Nah, ini menurut Ignaz Goldziher, ini kacau ini. Ini bisa ada berbeda qiraah menurut si Ignaz Goldziher ya. Padahal kedua kata baik ma yang panjang Maliki Yaumiddin maupun Maliki Yaumiddin ini sama-sama adalah apa? Penguasa hari pembalasan dan raja hari pembalasan sama. Baik penguasa mau raja ya sama-sama penguasa, kan? Jadi kedua bacaan Tanawu ya namanya, bacaan Tanawu itu ini justru ini semakin memperluas makna wilayah kekuasaan Allah. Gitu ya, yang tadinya penguasa menjadi raja, Malik. Malik itu artinya penguasa, kalau Malik pendek ya, maknya itu artinya pembalasan. Apa raja, maaf. Jadi Ignaz Goldziher, orientalis ini tidak memahami bahwa kedua makna ini artinya adalah tanawu. Ya, satu sama lainnya saling memperkuat, saling menguatkan. Atau misalnya orientalis lainnya mengatakan misalnya Mingana itu punya buku namanya Leaves from Three Ancients of Quran. Itu kiroat ada sebelum mushaf ditulis. Ya, kiroat ada sebelum mushaf ditulis. Jadi bukan tulisan dulu baru kiroah. Sebaliknya, kiroah dulu baru tulisan. Jadi bukan efek tulisan. Ya, misalnya Quran mengatakan warattilil Qur'an tartilan. Bacalah Quran dengan tartil. Jadi Jibril membacakan Quran sab'a ahruf jauh sebelum mushaf itu ditulis. Ya, jauh sebelum mushaf itu ditulis. Jadi Ignaz Goldziher ini apa namanya yang mengatakan ada kekacauan linguistik tadi, ini bisa dibantah sendiri ya. Jadi Quran ini bukan dialek bebas, tapi mutawatir dari Nabi. Tadi sudah ya Noldek Golzer dah. Lalu ada kritikan dari Geiger yang mengatakan bahwa eh, Al-Quran itu ya meniru dari kitab suci sebelumnya. Padahal adanya kesamaan itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu ya bukanlah kitab suci ya eh, yang menyendiri, yang tidak berada di ruang hampa. Tapi justru Quran ini berada di bumi ini yang meluruskan apa? Kitab suci sebelumnya. Mengkoreksi. Bayangkan kalau mengkoreksi tapi nggak nyambung gimana? Mengkoreksi, merevisi ajaran-ajaran ataupun wahyu-wahyu dari kitab suci yang sudah mulai diselewengkan. Hmm. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul nazzalahu ruhul kudus mir rabbik. Katakanlah Ruhul Kudus menurunkannya dari Tuhanmu. Jadi kisah ada Musa, Nuh itu ada dalam tradisi Yahudi, tradisi Kristen. Karena memang kita berasal dari para nabi yang sama, bukan saling meniru. Justru ada keterkaitan, ketersambungan tadi. Jadi Al-Quran itu merevisi kitab-kitab sebelumnya, bukan menyontek Taurat, bukan menyontek Injil, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Abraham Giger ya. Misal Al-Quran mengatakan, eh, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, kami turunkan Al-Qur'an kepadamu dengan kebenaran, membenarkan kitab sebelumnya dan sebagai muhaimin. Apa muhaimin di sini? Pengawas, asesor, korektor, ya, editor itu ya Al-Qur'an muhaimin itu. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaihi. Jadi Al-Quran ini merevisi, menyempurnakan hukum dan menghapus syariat lama, bukan meniru teks sebelumnya. Misalnya hukuman tentang zina ya, itu Taurat itu mengharuskan rajam, lempar batu tuh untuk semua kasus. Itu sekarang dalam perjanjian lama itu modern ya itu tidak ada teksnya. Tapi mereka mengenalnya dalam tradisi Yahudi sebutnya dengan misnah. Nah, kemudian Al-Quran merevisi syariat tersebut. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Artinya pezina perempuan dan lelaki itu dideranya 100 kali. Bahkan nanti dipisahkan mana yang eh, apa namanya muhson sama yang ghair muhson. Yang sudah menikah maupun yang belum. Jadi Islam itu merevisi hukum. Kalau kita melihat ada revisi undang-undang, ini yang terbaru, yang terbaik justru ya. Yaitu namanya Al-Quran. Jadi hukum Taurat itu rajam untuk semua. Rajam itu sampai mati. Sementara hukum Quran itu didera. Ada ghair muhsan, ya rajam hanya melalui sunnah yang muhsan. Jadi Quran tidak meniru teks lama, tapi mengganti atau menyempurnakan hukumnya ya. Atau misalnya dosa warisan. Menurut Kristen, itu semua manusia itu mewarisi dosa Adam. Original sin namanya. Nah, Al-Quran membatalkan doktrin ini. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Surat Al-Isra ya. Tidak ada jiwa yang menanggung dosa jiwa lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada jiwa yang menanggung dosa jiwa lain. Jadi manusia lahir bersih. Mau bapaknya pezina, ayahnya pezina, tapi dia lahir tidak membawa dosa ibu bapaknya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada jiwa yang menanggung dosa jiwa lain. Dalam tradisi Kristen ini disebut dengan original sin, mengandung dosa bapaknya. Nah, ya, jadi ini namanya apa? Al-Quran. Ya mengkoreksi artinya. Membatalkan hukum-hukum konstitusi sebelumnya ya. Atau misalnya Tuhan punya anak menurut Yesus ya. Qul huwallahu ahad. Allah langsung bantah. Allah tidak beranak. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Allah satu, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Barangkali itu saja ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Eh, Insya Allah kita kuatkan lagi untuk datafikasi Quran kita dengan tadi mengenal apa itu yang namanya kajian orientalis kritik-kritik. Dengan seperti itu pun kita sebenarnya banyak tahu juga. Oh iya ya ternyata
kita makin bangga ya, makin iman makin tambah, makin kuat. Baik, cukup ya, udah 11:29. Kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya eh, tentang masih tentang orientalis ya untuk pekan depan. Kita akan melihat bagaimana dalam Islam itu ada yang namanya sanad ya, ilmu sanad. Nah, ini kita akan menyingkap apa namanya eh, manuskrip, melihat manuskrip-manuskrip kuno, manuskrip dari Son'a ya, yang berbeda penulisannya tapi punya kiroah yang sama ataupun manuskrip dari Birmingham tadi ya yang ada di awal abad ke-7. Baik, itu saja barangkali dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan dan kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kehilafan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Jazakumullah warahmatullahi khairan. Ahsanallah ilaikum. wabarakatuh. Salam.